Oke, untuk jenis antibiotik lain yang bekerja menghambat sintesis protein yaitu ada tetrasiklin ya di sini, di mana tetrasiklin ini sangat aktif terhadap bakteri gram negatif seperti Rickettsia, Chlamydia, dan Mycoplasma. Namun tetrasiklin ini sekarang sudah jarang digunakan karena dia sudah banyak sekali resisten. Kemudian kalau dari segi toksisitas, sebenarnya dia itu toksisitasnya kecil, artinya relatif aman ketika digunakan. Namun tadi dia sudah banyak mengalami resisten, jadi bakteri tersebut sudah resisten terhadap penggunaan antibiotik tetrasiklin. Di mana tetrasiklin ini sangat berpotensi digunakan pada fever infeksi ya. Fever infeksi itu artinya infeksi yang lebih dari satu. Namun di sini penggunaan tetrasiklin itu harus berhati-hati karena penggunaan tetrasiklin itu bisa terganggu apabila kita berikan bersamaan dengan makanan. Jadi harus diatur pemberiannya ya, minimal dijeda 30 menit sesudah makan baru diminum tetrasiklinnya. Dimana efek samping tetrasiklin di sini sehingga dia juga sudah mulai jarang digunakan, yaitu menyebabkan gigi kita berwarna karena dia itu akan mengikat kalsium yang ada di gigi kita sehingga gigi akan menjadi lebih berwarna kusam ya, kecoklatan kalau kita mengkonsumsi tetrasiklin dalam jangka waktu yang lama. Kemudian apabila digunakan pada anak-anak juga tetrasiklin ini bisa mengganggu pertumbuhan tulang karena tadi dia dapat mengikat kalsium yang dibutuhkan tulang pada anak-anak terutama ya untuk berkembang. Kemudian ada antibiotik jenis makrolida ya, dimana antibiotik jenis makrolida itu ada 3 yang paling populer. Yang pertama ada eritromisin, kemudian claritromisin, dan azitromisin. Memang dia mirip ya penyebutannya dengan antibiotik tadi yang golongan aminoglikosida, sama-sama misin belakangnya. Namun kalian bisa membuat kode, misalnya makrolida itu kalian ingat aja ECA atau ECA. E artinya eritromisin, claritromisin, dan azitromisin. Nah, misin-misin yang lain dari ECA ini atau ECA ini maka dia masuk ke dalam golongan yang tadi ya, golongan aminoglikosida. Ini jangan sampai salah ya. Jadi pas ujian banyak banget yang salah karena kebalik golongan makrolida dan aminoglikosida. Di mana eritromisin itu merupakan golongan makrolida yang pertama kali ditemukan. Kemudian yang claritro itu dia menggolongan paling terbaru dengan spektrumnya yang meningkat dan semakin luas, dan dia justru lebih stabil di dalam keadaan asam sehingga dia lebih poten atau kekuatannya lebih besar dalam melawan bakteri. Kemudian azitromisin pada dasarnya sama dengan claritromisin, namun dia beda di farmakokinetik obat, di mana azitromisin ini juga memiliki efek samping pada ginjal ya. Nah, di sini berapa precaution, artinya perhatian yang harus kita tekankan pada penggunaan makrolida. Misalnya eritromisin. Eritromisin itu ternyata dia dapat mengiritasi saluran pencernaan atau gastrointestinal, dan dia juga bersifat hepatotoksik atau toksik terhadap hepar ya, atau hati atau liver manusia. Di sini dia juga menghambat enzim sitokrom P450. Semoga kalian sudah mempelajari tentang enzim ini ya, bahwa enzim ini merupakan enzim yang bertugas dalam memetabolisme obat yang ada di dalam hepar kita. Kemudian claritromisin dia juga memiliki efek iritasi terhadap gastrointestinal, namun tidak sebesar dari eritromisin. Dia juga menghambat enzim sitokrom P450 ya. Jadi enzim ini memang enzim yang ada di dalam hati atau di liver kita yang bertugas untuk memetabolisme obat. Kemudian di sini ada azitromisin.
Azitromisin itu mirip-mirip dengan klaritromisin, namun azitromisin itu tidak menghambat enzim sitokrom P450 atau tidak menyebabkan terjadinya penghambatan metabolisme obat. Nah, ini beberapa rangkuman dari antibiotik atau dari efek samping antibiotik ya. Di sini ada organ yang diganggu atau terganggu karena adanya antibiotik tersebut. Kemudian di sini ada efeknya, severe artinya efeknya berat, kemudian mild artinya efeknya ringan aja atau sedang. Di sini ada usus, organ kita yaitu usus, di mana yang sangat berat menyebabkan gangguan di usus itu adalah clindamycin. Kalau yang berefek ringan itu sebagian besar antibiotik itu memang memiliki efek di saluran pencernaan kita. Makanya memang harus diatur ya jarak makan dengan penggunaan antibiotik tersebut. Kemudian untuk yang berefek di ginjal, di sini ada aminoglikosida, amphotericin, ini anti jamur, dan beberapa sulfonamid termasuk cotrimoxazole tadi dan golongan cephalosporin. Kemudian berefek di hati yang efeknya berat itu adalah rifampicin, kemudian ketoconazole. Ketoconazole ini akan kita bahas selanjutnya karena anti jamur. Kemudian ada coamoxiclav. Coamoxiclav itu amoxicillin dan asam clavulanat ya. Kemudian yang berefek di sumsum tulang belakang yang paling sering itu adalah chloramphenicol, sehingga dia kalau digunakan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian ada hipersensitif atau antibiotik yang paling sering menimbulkan alergi. Alergi berat contohnya ada penisilin ya, ada loh orang yang alergi amoxicillin dan ampicillin. Kemudian ada golongan sulfonamid. Kalau yang namun tidak semua memberikan efek yang berat ya, ada juga beberapa golongan penisilin dan sulfonamid lain yang memang memberikan efek yang ringan atau sedang. Di sini biasanya memberikan efek yang berat itu memang orang yang sudah memiliki riwayat alergi sebelumnya. Jadi orang tersebut memang sudah sensitif sehingga diberikan antibiotik, maka gejalanya akan severe atau gejalanya berat. Oke, jadi sekian dari video pembelajaran tentang infeksi dan antibiotik ya. Semoga bisa kalian mengerti. Mohon maaf ini videonya lumayan panjang karena ada 4 bagian, dimana memang di situ saya harus menjelaskan lebih kepada kalian supaya kalian lebih memahaminya ya. Jadi nanti tolong dicatat kembali ketika kalian menyimak video ini, nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian karena sudah mendengarkan dengan baik video pembelajaran ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau keliru penyebutan tadi pada saat saya menjelaskan ya. Saya akhiri, semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.